warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Ustadz Usral Ilmi dan juga Al-Mukarram Ustadz Musa mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan beliau-beliau, guru-guru kita panjang umur, sehat afiat, dan seluruh jamaah Masjid At-Taubah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, kita melanjutkan daripada kajian kitab kita, kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk kepada hadis yang pertama pada bab tentang sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malikin Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Malik Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamlaul mizan. Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman, kesucian, kebersihan itu, kesucian itu sebagian daripada iman ya. Jadi kalau kita pernah mendengar suatu maqalah an-nazafatu minal iman, itu bukan hadis ya. Jadi an-nazafatu minal iman bukan apa? Bukan hadis ya. Dari mana? Ya, ulama yang menjelaskan tidak ada dalam list hadis-hadis yang sahih maupun hadis yang dhaif yang bunyinya an-nazafatu minal iman ya. Tapi itu maknanya benar ya. Maknanya benar meskipun kata-kata itu bukan berasal dari hadis Nabi. Lalu apa yang dari hadis? Ini yang dari hadis sahih. At-tuhuru syatrul iman ya. Kata at-tuhur hadirin itu bisa bermakna dua ya. Tuhur bisa bermakna dua. Yang pertama suci lahir, yang kedua suci batin ya. Jadi kalau kita maknakan, bedakan antara tohir dengan nazafah ya, bedanya itu. Toharoh dengan nazafah. Kalau toharoh luar dalam, kalau nazafah hanya luarnya saja. Dan dikatakan di sini apa makna at-tuhur syatrul iman? Dikatakan kesucian zahir dan kesucian batin merupakan separuh dari keimanan. Ya. Jadi kalau orang rajin mensucikan zahirnya dengan wudu misalnya, dan dia bersihkan hatinya dari penyakit hati, itu adalah setengah daripada keimanan. Ada juga yang memaknakan makna iman di sini bukan iman ya. Makna iman di sini maknanya sholat hadirin. Jadi kalau misalnya kita artiin at-tuhur syatrul iman, bersuci merupakan separuh daripada sholat. Karena orang kalau udah bersuci, udah wudu, maka dia sudah mengambil setengah sholatnya yang merupakan syarat ya. Nah ini ya, jadi ya, baginda Nabi kita Muhammad SAW mengatakan yang namanya kesucian itu setengah daripada keimanan. Maka ciri-ciri orang beriman adalah orang yang rajin bersih ya. Jadi kalau ada orang misal maaf katanya misalnya ke masjid kotor, bajunya nggak pernah diganti, nggak pakai minyak wangi, ya, nggak pernah mandi bahkan. Nah itu ciri-ciri orang itu kurang imannya. Ya. Maka semakin tinggi iman kita, harusnya kita semakin memperhatikan kebersihan kita. Ya. Ini kalau bisa di tas kita, di kantong kita, siap tuh ada yang namanya siwak. Kalau misalnya kita pengen sholat, kalau nggak ada siwak mungkin pakai benda yang lain.
Yang jelas mulut kita bersihin. Tiap hari gosok gigi. Ya. Yang kedua, minyak wangi siapin di tas kita, di kantong kita. Ya, pakai minyak wangi itu. Ya. Kan kalau kita salaman sama orang kan, kalau orang pakai minyak wangi enak gak salamannya? Enak ya. Cium tangannya enak gak? Enak hadirin. Ya. Makanya suatu hari Habib Anis, ya Solo, habis makan lagi ketika makan di acara suatu acara undangan, alhamdulillah, syukran. Habib Anis hadirin lagi makan di acara undangan, beliau nggak mau pakai tangan. Padahal sunnahnya apa makan? Pakai tangan. Ya. Beliau milih minta sendok. Kan bertentangan sama sunnah tuh. Padahal sunnahnya pakai tangan. Ditanya, Beb, kok kenapa antum ketika makan lebih milih pakai sendok ketimbang pakai tangan? Apa jawaban Habib? Saya takut ketika saya makan pakai tangan, orang-orang nanti akan salaman dengan saya, mencium tangan saya, lalu mereka tidak senang dengan bau yang mereka cium gara-gara makanan tuh, subhanallah ya. Jadi sunnah yang tadi saya makan pakai tangan ditinggal hadirin. Kenapa? Ada sunnah yang lebih besar lagi, yaitu sunnah menyenangkan, menjaga perasaan orang lain. Kan orang kalau mau cium tangan kita nggak enak kan, ya orang juga jadi nggak enak hadirin. Ya, bener gak? Ya. Apalagi yang nauzubillah ya, pas kita cium baunya bukan, mending baunya terasi. Ini maaf hadirin, saya pernah pengalaman nyium tangan orang yang lebih tua dari saya, pas saya cium ya, kayak orang ceboknya mungkin pakai tangan kanan kali ini hadirin. Allahu Akbar. Tapi nggak apa-apa ya, cuman sekali dalam seumur hidup itu ketemu yang begitu ya. Maka ada anjuran hadirin, kita nih kalau pengen cium tangan boleh hadirin, kita pakein minyak wangi dulu di tangan kita. Kita pengen salaman sama guru nih, mungkin kita kira kayaknya guru belum pakai minyak wangi nih. Kita boleh pakein guru minyak wangi, karena kan yang salaman banyak tuh. Kita pakai di tangan kita. Nanti pas kita salaman, tangan guru kita lap-lap gini sambil salaman. Nah, otomatis tangan guru kita yang tadi biasa aja, setelah kita salaman sama kita, jadi apa tuh? Wangi tuh. Ya. Alhamdulillah ya tuh. Jelas hadirin? Jadi kalau seandainya tadi kita lihat guru kita, orang tua kita nggak pakai minyak wangi, boleh kita pakein. Ya. Dan kalau kita nerima minyak wangi yang orang kasih, itu ada anjurannya, ada sanatnya. Nerimanya bukan begini hadirin. Kan kalau kita maulid tuh ya Nabi salam, ada yang ngiter tuh ngasih minyak wangi. Itu afdolnya pakai telapak tangan. Ya. Afdolnya pakai telapak tangan. Dan tidak boleh menolak hadirin. Nggak boleh nolak tuh kalau orang kasih apa tuh? Minyak wangi. Jadi kalau ada yang keliling ngasih minyak wangi, mau disemprot kayak mau diolesin, ya itu nggak boleh ditolak. Ya. Ada 3 perkara yang nggak boleh ditolak kata Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama minyak wangi. Yang kedua bantal. Ya, kalau kita nginep dikasih bantal jangan nolak, pakai bantalnya. Mau ada pulau Kalimantannya nggak apa-apa. Tutupin pakai apa tuh? Pakai jaket. Yang ketiga susu. Apa? Susu. Ya. Jadi kalau ada jamaah mungkin nanti Paras bawain susu, saya nggak bisa nolak tuh. Ya. Harus nerima itu. Ya. Jadi kalau ada orang ngasih minyak wangi, misalnya dari jauh nih kita lihat ya, yang ngasih minyak wangi aki-aki misalnya orang tua. Kita nggak demen nih minyak wangi itu karena minyak wanginya minyak wangi orang tua, kan begitu ya? Nggak boleh ditolak. Ya. Kita terima. Kalau emang nggak demen, taruh paha sini. Jangan deket-deket sini ya. Kalau sini kan kecium banget tuh, udah sini tuh. Ya hadirin ya tuh. Kecuali uzur. Kecuali apa? Uzur. Mungkin kalau kita nih nyium minyak wangi yang begitu bakal muntah hadirin. Ya, maka kita boleh nolak. Ya, kan ada orang yang memang anti banget tuh. Pusing misalnya palanya, boleh nolak. Tapi kalau sekiranya nggak jadi masalah, silahkan. Nah itu hadirin kembali lagi, itu namanya kebersihan. Ya, itu Islam. Bahkan Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik itu para jamaahnya tahu beliau datang. Dari mana tahu datang? Dari bau minyak wanginya. Subhanallah. Berarti kan apa? Minyak wanginya apa tuh? Santer. Beliau lewat kecium tuh sama orang di sebelahnya. Ya, jadi
laki-laki begitu hadirin, kalau bisa. Cuman saya sampai sekarang belum ketemu caranya. Bagaimana kalau kita biar wangi banget gitu? Apa dituang minyak wanginya gitu, nggak lagi disemprot gitu? Tuang. Saya nggak tahu ya. Tapi yang herat perempuan, ya. Kalau pakai minyak wangi ya Allah 10 meter kecium. Bahkan lewat udah nggak ada orangnya, tetap masih apa tuh? Kecium, tuh ya. Padahal yang sebenarnya yang boleh begitu hanya laki-laki. Tuh ya. Perempuan tidak boleh terlalu wangi. Bahkan sampai kecium oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya, nanti bisa kena dosa hadirin itu. Ya, carilah minyak wangi yang standar, yang sekiranya orang dekat nggak bau, itu perempuan. Tapi kalau laki nggak, mau wanginya santer sampai semasjid silakan. Tuh. Nah ini ya, inilah kesucian at-tuhur. Yang kedua, alhamdulillah tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan hadirin, itu bisa memenuhi timbangan. Timbangan apa? Timbangan pahala kita nanti di yaumil qiyamah. Ngomongnya tamla. Tamla itu dalam bahasa Arab memenuhi. Jadi kalau seandainya kita nimbang, itu semuanya penuh dengan alhamdulillah tadi, pahalanya. Ya. Makanya begitu luar biasa kalimat alhamdulillah. Ini jangan sepelein hadirin, alhamdulillah ini. Ya. Kalimat pertama yang diucapkan Nabi Adam ketika beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bangkis hadirin. Beliau ucapkan alhamdulillah, tuh. Kalimat pertama yang diucapkan Nabi Adam, alhamdulillah. Ya. Kalimat pertama dalam Al-Qur'an setelah basmalah apa? Alhamdulillah. Ya. Doa yang paling afdol diucapkan seorang hamba dalam hadis adalah alhamdulillah. Jadi kalau kita mau doa hadirin, ya, sekiranya mau doa, kita bingung doa apa, udah doanya alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Kata baginda Rasul, itulah seafdol-afdolnya doa. Kenapa? Karena orang kalau udah doa alhamdulillah, kan Allah tahu isi hati kita, betul nggak? Ada yang mungkin tokennya bunyi, udah kedap-kedip, tit, alhamdulillah tuh. Ada yang mungkin pengen beli motornya nggak ada, alhamdulillah. La in syakartum, kalau kita bersyukur, ntar Allah ya. Jadi sebaik-baik permintaan adalah pujian. Apa hadirin? Sebaik-baik permintaan adalah pujian. Tuh. Bukan minta, bukan. Sebaik-baik permintaan muji. Makanya kita kalau ke rumah ada orang kaya, ya ada orang dermawan, jangan kita pinta. Kita apain? Puji. Ya. Masya Allah, luar biasa Pak Haji sekarang. Saya lihat-lihat mukanya makin glowing abis haji. Masya Allah. Dalam hati girak, alhamdulillah. Satu. Ya Allah Pak Haji, ngomong-ngomong tambah awet muda aja sekarang. Ada dua. Aneh dengar dari orang kampung sini, katanya Pak Haji suka ngasih sedekah di masjid ya. Masya Allah, udah ganteng, kaya, dermawan lagi. Tiga. Pak Haji nanya, Ustadz udah makan belum? Alhamdulillah belum. Ayo ke Sabu Haji Ustadz. Mampir ke Sabu Haji. Tuh, berkah apa tuh? Muji. Jadi kalau kita pengen ya minta, paling bagus caranya muji. Itu sudah teruji lah. Makanya kalau ada orang datang ke rumah saya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kenapa? Masya Allah Ustadz ceramahnya enak banget. Ya Allah Ustadz, ngeliat antum kayaknya makin glowing sekarang. Dua nih. Dalam hati mau minjem duit gitu. Tungguin 2-3 kalimat lagi, bentar lagi minjam duit itu. Allah yang ngajarin hadirin. Kalau pengen minta muji dulu, siapa yang ngajarin? Allah. Di mana ngajarinnya? Di suratul Fatihah. Apa kata Allah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha muji enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah yang Maha berkasih sayang lagi Maha Pengasih. Malik Yaumiddin. Dialah Allah yang merajai hari pembalasan hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Cuman Allah lah yang saya sembah dan cuman Allah yang saya mintai tolong. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan. Baru minta tuh. Setelah muji baru apa? Minta. Ya. Jadi cara kita untuk meminta kepada Allah yang paling afdal dengan cara apa tadi? Memuji itu. Ya. Nabi Yakub kenal Nabi Yakub. Nabi Ayub kenal Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit bertahun-tahun, lama sakitnya. Enggak pernah minta sembuh. Cuman berdoa, muji Allah. Apa doanya? Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahim. Itu doang kalimatnya, enggak lebih enggak. Kali doa sembuhin saya ya Allah, isfini ya Allah, enggak. Ya Arhamar Rahimin, cuman muji Allah doang. Itu para nabi subhanallah. Karena mereka tahu apa yang dialami hambanya, pasti Allah Maha tahu. Tak perlu kita sebut hajatnya, Allah sudah lebih tahu tuh ya. Ya man la yahtaju ila bayan wa tafsir, hajatuna ilaika kasir. Tuh doanya tuh ya. Wahai zat yang tidak membutuhkan penjelasan, hajat kami banyak tuh ya. Jadi kita nggak perlu tuh panjang-panjang doa, cukup ya muji Allah tuh. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah. Kalau kita tambahin, bukan cuma alhamdulillah doang, ada subhanallahnya, maka kalimat itu tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Maka kalimat dua tadi, subhanallah dengan alhamdulillah itu, kalau pahalanya difisikkan, diwujudkan, itu gedenya pahala antara langit dan bumi. Allah. Cuman apa tadi tuh? Subhanallah walhamdulillah. Itu belum kalimat lengkapnya. Apa lengkapnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu kalau kita sebutkan hadirin, luar biasa tuh kalimat, besar pahalanya kalau diwujudkan dalam wujud fisik ya. Cuman alhamdulillah tadi tuh udah penuh, ditambah subhanallah, besarnya luar biasa, ditambah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah ya. Makanya saking agungnya nih kalimat. Ini agung ini kalimat ini hadirin. Ini kalau kita masuk masjid itu ada anjuran, jangan kita masuk masjid jangan kita itu duduk la yajlis hatta yusalli rakaatain, sampai kita sholat sunnah 2 rakaat. Jadi kalau kita masuk masjid adabnya bukan langsung duduk, tapi sholat sunnah dulu berapa? Namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah ini hadirin kata Imam Nawawi dalam kitabnya, kalau ada orang misal datang nggak wudu, belum wudu, ya, dia mau datang rapat misal atau nggak ngaji di sini belum wudu, langsung datang, kalau kita nggak bisa sholat tahiyatul masjid cukup diganti dengan kalimat al-baqiyatus shalihat yang tadi kita baca, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? Ada yang mengatakan kalau kita belum wudu 4 bacanya. Tapi kalau kita udah wudu ya, tapi kita nggak mau sholat tahiyatul masjid, cukup baca 3 ya. Begitu hadirin ya. Kan kalau kita datang ke masjid dalam kondisi udah mulai taklim nih, anjurannya kata ulama langsung duduk. Datang taklim mulai langsung duduk. Kenapa? Kalau tahiyatul masjid sholat apa itu? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau ngaji hukumnya apa? Wajib. Yang namanya wajib mesti diduluin daripada yang sunnah. Nah kan kita nggak sholat tuh, tapi pengen tahiyatul masjid, tapi udah mulai pengajian, bagaimana? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu namanya apa tadi? Al-baqiyat as-sholihah tuh ya. Ini mesti dihafal ya, namanya al-baqiyatus sholihah ya. Nah ini tadi pahalanya gede banget tuh hadirin ya. Makanya amalan orang susah, amalannya apa? Orang susah, orang miskin, nggak punya duit, amalannya banyakin zikir. Ya. Di zaman Nabi begitu, pernah saya ceritakan dulu ya. Ada orang susah datang ke Nabi, ya Nabi, orang kaya enak banget. Emang kenapa? Orang kaya udah sholat, udah puasa, dia sedekah, dia bebasin budak, pahalanya gede.
Nah kami ya Rasul pengen ngimbangin mereka dari mana? Amalan cuman sholat, cuman puasa. Lah puasa bukan karena pengen puasa, kadang emang kagak ada makanan. Puasa emang karena kagak ada apa? Makanan. Kita gimana mau nyaingin orang kaya? Mereka bisa ya terbang dengan amalnya. Kata Rasul, yaudah kamu amalkan apa tuh? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 tuh. Coba lihat bagaimana Nabi adilnya ame umat. Ya, yang kaya bisa pakai harta, yang miskin banyakin apa? Zikir. Makanya kalau bisa udah miskin banyakin zikir. Ya. Ini udah miskin kue cincin gandasturi, udah miskin gak tahu diri tuh ya itu. Udah miskin gak tahu diri. Harusnya kita sadar nih miskin gak punya gacoan hadirin. Ya, karena gacoan kita nanti di dalam kubur ya amal soleh kita. Kita nggak bisa nanti di dalam kubur ngandelin nama orang tua kita, nggak bisa. Mentang-mentang bapak kita ustadz. Di dalam kubur malaikat nanya, man rabbuka? Bapak aneh ustadz, bapak aneh. Gak laku hadirin. Ya, di sini masih laku. Ya. Contoh misalnya anak saya Muhammad pengen belanja di warungnya Paras misalnya gitu. Bang Paras, saya anak Ustadz Paris. Oh iya sini gratis, misalnya gitu. Masih laku nama bapaknya. Lah di kuburan udah nggak laku hadirin. Mau nama siapa kita pakai nggak laku. Man rabbuka, yang ditanya man rabbuka. Bukan man abuka, siapa bapak ente gitu, bukan itu, bukan. Man rabbuka. Saya tegas lagi ya, man rabbuka. Ya. Ditanya juga pakai apa tuh? Ada yang bilang pakai bahasa Arab, ada yang bilang katanya pakai bahasa Suryani katanya itu. Wa maqali innaka rahmatan ghufran gitu. Kembali lagi tadi. Jadi nama bapak, nama keturunan biar kali di sini kita Raden. Oh, R ada gelarnya R. Itu R bukan kanan ya, kalau right bukan ya. R itu Raden. Ada lagi yang gedean lagi tuh, TB. Apa TB? Toko bangunan itu. Itu bagus. Kagak laku. Jangan itu ya. Orang gelarnya Sayyid aja, Habib aja belum tentu selamat hadirnya. Ya, jadi jangan kita punya persepsi, wah kalau udah Habib berarti selamat aja. Salah. Ya. Ya. Belum tentu apa? Selamat. Karena semua bergantung daripada keimanan. Tuh. Jelas paham? Ya. Jadi yang namanya pertanyaan kubur itu bergantung daripada amal soleh kita. Nah bagaimana kita mau punya amal soleh kalau seandainya kita tidak beramal di dunia tuh ya. Jangan ngarepin orang kirim Fatihah udah meninggal, belum tentu nama kita disebut, betul gak? Ya. Jangan ngarepin dah ntar gampang gue udah meninggal, paling anak gue tiap Jumat bacain Yasin buat gue. Belum tentu bacain Yasin, belum tentu apal Yasin, belum tentu baca juga Quran. Ya. Maaf nih hadirin nih, orang-orang kaya zaman sekarang itu berbondong-bondong pada bikin pesantren, pada nyumbang di pondok. Kenapa hadirin? Karena dia ngarepin anaknya borok-borok bacain Yasin, baca Quran nggak bisa. Ya. Yang kita tahu orang bacain Quran, Yasin pakai MP3 yang dapat pahala handphonenya hadirin. Bukan siapa orangnya. Lah masa kita ngandelin tenang aja anak saya MP3-nya banyak surat Yasin, nggak bisa dikirim hadirin itu. Maka orang kaya sekarang pada nyumbang di pesantren biar apa? Biar jadi pahala jari. Bikin masjid biar dapat pahala aja. Itu yang mereka cari sekarang. Ya. Karena ngarepin anak ya Allah ya Rabbi udah lebih apal lagu TikTok ketimbang Al-Quran, betul. Lebih sering buka handphone ketimbang buka Quran. Bagaimana kita ngarepin anak kita tuh. Ya. Maka ciri anak yang soleh udah gampang dah, sering doain orang tua. Kemudian wassalatu nurun. Salat itu nur, cahaya tuh. Was-shadaqatu burhanun, sedekah itu bukti. Was-sabru diaun, dan sabar itu apa? Cahaya. Nah, ada pertanyaan, Ustadz, kok salat ame sabar sama-sama cahaya tadi? Cuman ini uniknya bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab itu punya kata dalam terjemahannya sama tapi bentuknya beda. Contoh tadi, nur, cahaya. Diaun, cahaya, sama-sama cahaya. Cuman yang ini nur, yang ini apa? Dia. Ya.
Kalau orang namanya dia itu artinya cahaya. Nah, bedanya apa? Kalau kita sebut misalnya matahari, ya, itu namanya dia. Ya. Cahayanya namanya apa? Dia. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita namanya sinar. Jadi matahari apa? Bersinar. Bulan apa tuh? Bercahaya. Nah ini bedanya. Kata Rasul, sholat itu cahaya. Cahayanya seperti apa? Cahaya rembulan. Makanya bulan disebut nurul qamar. Matahari disebut diyaus syams. Kenapa? Sholat kayak bulan. Kalau kita lihat bulan, adem nggak bu? Adem nggak pak? Lihat bulan adem nggak? Adem. Lihat bulan adem, indah, sejuk, tuh lihat bulan. Tapi coba-coba lihat matahari, panas nggak? Silau nggak? Ya, silau, terik, panas, itulah sifat dia. Nah maka Nabi mengatakan sholat itu seperti cahaya. Artinya apa? Orang yang sholat pasti adem. Apalagi sholatnya di At-Taubah, adem banget, AC-nya banyak tuh. Saya awal-awal kemarin dingin banget nih. Nah gimana subuh ini? Hujan lagi subuhnya. Ya. Kan ada yang namanya orang kan makin berumur makin takut ame angin, betul ya? Tapi saya rasa orang sini mah orang kaya semua. Kenapa? Sama AC nggak takut. Orang kampung saya jangankan AC, kipas angin minggir hadirin. Sholat nih, kipas angin minggir dia. Kenapa tuh? Udah tua tuh, udah Tapi yang saya heran di sini kuat-kuat banget ya. Makanya di rumah karena udah sering pakai AC. Orang kampung kan ya anginnya dari mana? Angin lubang angin. Jadi dikasih AC dikit apa tuh? Gigil tuh. Naik mobil muntah, nggak cocok jadi orang kaya lu udah. Orang kampung-kampung aja naik motor udah. Ciri-ciri orang bakal kaya gitu, naik mobil nggak muntah. Tapi kalau naik mobil muntah, baru sampai pasar minggu muntah. Jadi jangan berharap punya mobil ya begitu ya. Naik odong-odong aman tuh ya. Nangin. Nah ini kembali lagi hadirin. Sholat membawa ketenangan, makanya nur. Ya. Sholat membawa ketenangan, makanya nur. Yang kedua, sabar membawa kegerahan, namanya dia. Ya. Makanya itu kunci kita menuju Allah. Ya. Kata Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolong sama Allah, wasilahnya sabar ame sholat. Ya, baknya itu bak isti'anah. Wasta'inu bisobri wassalah. Jadikan sabar ame sholat sebagai alat kita untuk minta tolong. Itu jawaban dari surah Al-Fatihah hadirin. Kita kan baca Fatihah kan? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya padamulah kami menyembah, hanya padamulah kami minta tolong. Allah kasih tahu kalau mau minta tolong ame aneh, minta bantuan aneh tuh kerjain dua apa ya? Sabar ame sholat. Apa gambarannya sabar? Sabar itu berarti menahan kepedihan. Ya. Jadi kalau kita pengen sesuatu, kudu capek-capek dulu, kudu usaha dulu. Ya. Siti Hajar ketika pengen minta air sama Allah buat anaknya Ismail, ngapain Siti Hajar? Doa begini. Beliau lari dari bukit apa? Sofa ke bukit Pelangi, bukan Pelangi itu. Ke bukit Sofa dan Marwah. Kalau bukit Pelangi kejauhan itu. Bukit Sofa ke Marwah, lari hadirin. Saya mau tanya, pernah baca nggak Siti Hajar berdoa begitu? Ya. Artinya apa? Kita kalau pengen apa-apa, capek-capek dulu, sabar dulu, usaha dulu, ikhtiar dulu, jalanin dulu. Itu namanya pengen. Bukan langsung sholat dulu, bukan. Sabar dulu, usaha dulu gitu. Contoh nih, orang pengen jadi kiai, pengen jadi ulama, ngaji dulu, beli kitab dulu, jalan ke pesantren dulu, jalan ke majelis ilmu dulu, capek-capek dulu, ngafal dulu, belajar dulu, mutolaah dulu, baru doa. Tuh. Kalau orang sekarang kan maunya langsung apa itu? Langsung doa aja mau nyurah. Pokoknya berkah guru, cerita aja ya. Berkah guru. Bener guru kalau kita hitmahin berkah. Cuman ilmu nggak sepaket ame berkah. Berkah nggak sepaket sama ilmu. Ada orang nih miara kambing kiai misalnya. Miara kambing diempanin tuh kambing kiai sampai kenal nih ponakannya kambing, ini kakeknya kambing, cucunya kambing, sampai apal tuh. Ini misanannya ini misanannya. Itu dia apal tuh.
Kalau dia begitu sampai 3 tahun kagak ngaji-ngaji, bukan alim kitab, tapi alim kambing. Ntar pulang-pulang dari pondok ngapain? Buka usaha kambing. Karena 3 tahun ngurus kambingnya bisa kambing. Ya, nyopirin kiai. 3 tahun nyopirin kiai, ngaji mah kagak gitu. Yang penting berkahnya. Entar lulus pesantren bukan jadi kiai, ustadz malah jadi supir. Karena berkah nggak sepaket ame ilmu. Ya, jadi walaupun kita jadi sopir kiai, kesempatan tuh lagi di mobil nanya, betul gak? Lah sebelah kita kiai, orang pada pengen banget duduk sama kiai nanya. Ini sopirnya nggak nanya, tanya tuh. Ya, cuman jangan sampai nengok gitu ya, ustadz gimana nih gitu, nabrak hadirin dia tuh. Jelas? Nah jadi kembali lagi tadi, kalau kita pengen minta tolong sama Allah, usaha dulu, capek dulu, ya. Baru wasta'inu bis-sabri was sholat. Kalau udah kita capek, udah kita usaha tuh, ngerahin semua tenaga kita, baru kita apa tuh? Berdoa. Tuh, ya. Wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Kata Allah, sesungguhnya sholat dan sabar itu adalah sesuatu yang berat hadirin, ya. Illa alal khosyiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Tuh ya. Jadi ini pelajaran besar buat kita. Kalau kita pengen sesuatu emang usaha dulu, ya. Nggak ada yang instan kecuali Indomie, ya. Indomie aja masih kudu diseduh, bener gak? Direbus kan? Itu Indomie kan, udah instan masih kudu direbus. Nggak bisa kita dapat sesuatu kecuali harus pakai prosesnya. Nah, yang selanjutnya tadi wasodaqoh burhan. Keselip tadi itu ya. Sodaqoh adalah bukti. Nah, apa hubungannya sodaqoh adalah bukti? Sodaqoh bukti keimanan. Jadi kalau ada orang ngaku iman, percaya sama Allah, percaya akhirat, tapi nggak pernah sedekah, maka dipertanyakan keimanannya. Kalau dalam riwayat ini katakan maknanya burhan, tanda. Tuh. Bagaimana ntar di hari kiamat hadirin? Di saat orang pada dihisap sama Allah dengan hartanya. Ditanya nih Pak antara di hari kiamat nih, mobil dari mana? Duitnya mobil dari mana? Dapat dari mana? Digunakan buat apa? Rumah dari mana? Harta dari mana? Semua dihisap sama Allah, kecuali siapa yang nggak dihisap? Nih. Orang-orang yang suka bersedekah itu hisapnya ringan hadirin. Ya. Orang kaya tapi rajin sedekah, hisapnya ringan. Tuh. Kenapa tadi? Sedekah menjadi bukti penanda ini orang akan ringan hisapnya. Tuh. Apalagi besok nih musim apa tuh? Lebaran anak yatim. Ada yatim di sini ibu. Apa yatim semua nih? Yatim piatu bahkan ustadz gitu. Ya. Besok nih momentum kita lebaran anak yatim tuh. Kata baginda Rasul, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ana sama orang yang ngurus yatim deketnya seperti ini di surga. Ya. Jadi kalau kita Bu ngerasa punya banyak harta, takut dihisap, ajak orang tuh. Sedekah sama orang. Terlebih orang-orang yang susah. Itu sama nih kayak kita makan. Kita makan nih senampan sendiri, enggak habis. Ditanya sama Allah. Tapi kalau kita makannya bareng-bareng, beramai-ramai, berjamaah, saling bagi, itu makanan Bu nggak ada hisapnya. Makanya kan kita sering maulid tuh, kan kadang makan senapan bareng-bareng, berempat, bertiga, nggak habis kan? Itu nggak dihisap Pak. Makanan yang nggak dihisap adalah kalau makan bareng-bareng, itu nggak dihisapnya. Wah nasi sebutir jatuh, nggak dihisap, dimaafin sama Allah. Kenapa? Ente ngajak orang. Sama kalau orang sharing hartanya sama orang lain dalam bentuk sedekah, itu insya Allah hisapnya ringan sekali. Ya, tuh. Tapi kalau ada orang pengen masuk surga lebih cepat, syaratnya itu miskin dulu. Ya. Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Wasi dan Malik bin Dinar. Ini dua orang soleh Bu, orang soleh Pak. Saking solehnya nih orang nih terkenal wali. Ada orang ngimpiin pas beliau meninggal berdua nih. Di hari kiamat, nih dua orang tadi disuruh masuk surga. Ini orang yang ngimpi lihat siapa yang duluan masuk surga. Ternyata yang masuk duluan ke dalam surga adalah Imam Muhammad bin Wasi.
Kenapa? Ditanya. Karena Imam Muhammad bin Wasi duluan masuk surga karena cuman punya baju gamis satu. Ya. Di lemarinya cuman punya baju gamis berapa? Satu pasang, Bu. Jadi kalau misalnya pengen cuci setengah pakai sarung, bajunya diapain? Dicuci. Dibuka bajunya. Malik bin Dinar ternyata cuman punya 2 gamis. Jadi 1 gamis sama 2 gamis di mana surganya? Yang 1. Pertanyaan kita, ibu di rumah gamis berapa? Ya. Kayaknya orang kita masuk surganya paling terakhir kayaknya. Gamis numpuk di rumah. Ya. Tapi mungkin nih hikmahnya zaman sekarang. Saya lihat guru-guru saya juga. Guru-guru kita bajunya banyak. Ya, wali-wali bajunya banyak. Zaman sekarang kenapa? Mungkin beda sama zaman dulu. Zaman dulu zaman susah bahan. Zaman sekarang bahan gampang tuh. Ya, jadi nggak salah juga kita punya banyak gamis, nggak salah. Yang penting nih niat. Tiap tahun itu gamis, itu sarung keluar. Saya begitu. Ya, ngikutin guru saya. Kalau baju di lemari udah penuh, niatin Bu. Setahun sekali kita kasih orang. Cuman kasihnya yang bagus, yang masih layak pakai. Ini kaos partai dikasih orang. Mana gambarnya PDI lagi di belakang dia. Mana ada gambar Bu Meganya misalnya gitu. Ya mungkin dia Gerindra kan gitu ya. Jangan dikasih kaos PDI kan, mungkin beda partai dia kan gitu ya. Jadi kasih yang bagus tuh, yang bagus. Kalau biasanya yang ada foto parasnya tuh gitu ya. Ikhlas ya, tuh ada foto Prabowo-nya tuh. Tuh. Ya. Nah ini. Kemudian Al-Qur'anu hujjatun. Al-Qur'an adalah hujjah. Au hujjatun laka au alaika. Ini ibu-ibu hadirin sekalian ya. Al-Qur'an nanti datang bisa nolongin kita. Tapi juga bisa menghujat kita. Ibu yang punya anak di pesantren Quran, pesantren tahfiz, alhamdulillah, insyaallah Bu, kita punya jaminan Bu. Tapi dengan syaratnya, anak kita yang mondok tahfiz pulang masih apal. Kadang mohon maaf, di pesantren apa 30 juz. Apal juz 1, ingat juz 1. Naik juz 2, juz 1-nya lupa. Betul Pati? Naik juz 3, juz 2 lupa. Selesai 30 juz, syahadah disuruh ngulang juz 1, lupa. Ya. Jangan bangga dulu nih, punya anak hafal 30 juz. Syaratnya orang yang bisa ngasih syafaat bukan cuma apal, tapi memang apalnya benar-benar apal. Ya. Yang kedua, diamalin tuh Qur'annya tuh. Jadi kalau kita nengokin anak di pondok, ya kadang-kadang kita nengokin datang nih pondok, yang ditanyain ame orang dulu, santri-santri zaman dulu, kalau ditengokin ame bapak ibunya, ditanya apa? Ibu bapak sehat kabar tuh. Ditanya kabar. Ya, zaman dulu. Gimana kakak kabarnya di rumah? Oh sehat. Om gimana kabarnya Om? Oh sehat. Zaman dulu. Zaman sekarang kita nengokin anak di pesantren, yang ditanya pertama kali mana kita? HP mana HP? Yang ditanya apa? HP. Langsung apa itu? Main HP. Ketemu sama orang tuanya cuma apa? Main HP. Ya Allah, bukan ditanya tuh nak, gimana pelajaran kamu? Udah sampai mana pelajarannya? Fikihnya udah bab apa? Nahunya udah sampai kitab apa? Hafalannya juz berapa? Belum sempat tanya begitu, anaknya udah main HP tuh. HP. Maka yang ditunggu sama anaknya cuma satu kata, lulus. Habis lulus, apalannya hilang. Makanya kata Gus Bah keren ya hadirin. Saya kalau belajar Quran, hafal Quran saya nggak setor. Ya, penyakitnya nih, orang kalau ngafal Quran disetor sama kayak duit. Duit kita setor, hilang nggak duitnya? Hilang, pindah ke orang, betul ya. Hafalan Quran gitu juga nih. Hafalan Quran kita setor sama guru kita. Guru kita dapat Qurannya, hafalan kita apa? Hilang. Makanya innamal a'malu, kalau kita ngafal Quran hanya buat setoran, ingatnya sampai setoran doang. Habis setoran hilang, beneran hadirin. Belajar buat ujian, sampai ujian doang. Selesai ujian hilang. Makanya teman-teman saya yang mondok-mondok, yang belajar di kampus ini kampus itu, mohon maaf hadirin, banyak yang lupa pelajarannya. Kenapa? Karena mereka belajar buat ujian. Saya belajar nahu sorob, jurumiyah dan sebagainya, saya nggak diuji sama siapa-siapa.
Nah, jadi kalau kita belajar hanya buat di ujian, buat ulangan, buat disetor, ilmunya sampai setoran tuh. Nah, tadi kembali lagi Al-Qur'an bisa belain kita dengan ibu tadi hafal Quran atau anak ibu hafal Quran, insya Allah tuh Quran belain kita. Tapi Al-Quran juga bisa menjadi penghujat kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, kullun nas yagdu. Setiap orang akan pergi, pasti pergi. Kita semua pergi pasti. Fabai'un nafsahu, dan semua orang akan menjual dirinya. Jual diri semua. Kita semua jual diri kita. Tapi famu'tikuha, ada yang menjual dirinya kepada Allah sehingga dia bebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang menjual dirinya kepada setan. Tuh. Sekarang saya mau tanya, Pak, kita punya jiwa satu, punya nafas satu, punya ruh satu, kita kasih siapa ruh kita? Kasih Allah. Ya, makanya saya berharap, doa saya, ya Allah, kalau ngaji saya ikhlas, tolong wafatkan saya dalam keadaan ngaji. Wafatkan saya dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan mengajarkan ilmu yang ikhlas karena Engkau ya Allah. Ya. Karena yang kita harapin itu doang, ada mati husnul khatimah. Ya. Apalagi yang udah berusia 60 tahun, 70 tahun, satu salah berapa umur sekarang? 35 ya, 35, masya Allah. Ya. Jadi kembali lagi tadi, semua orang pasti akan berangkat menuju Allah, cuman lewat jalur mana? Apakah jalur ke sorga atau jalur ke neraka? Famu'tikuha, dia bebaskan dirinya daripada neraka, wa mubikuha, atau dia membinasakan dirinya dengan dia mengikuti syaitan. Nah, pelajarannya buat pada malam hari ini sebenarnya Imam Nawawi pengen mau ngejelasin doang. Satu poin Imam Nawawi pengen jelasin. Sabar itu pahit, begitu udah. Sabar itu pahit. As-sabru kasib. Sabar itu pahit, ya. Jadi kalau kita pengen masuk surga ada dua jalur. Jalur pertama sabar. Cuman sabar pahit. Tapi banyak yang bisa. Jalur syukur yang kedua. Cuman jarang yang lewat. Kenapa? Wa qalilan min ibadiyash syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Banyakan orang ke masjid, kebanyakannya orang lagi susah. Iya. Sempet sholat ke masjid, lagi kaya banyak duit, kadang-kadang lupa. Iya. Jadi malam hari ini pelajaran intinya adalah sabar itu pahit, sabar itu seperti cahaya matahari, bermanfaat, cuman panas. Iya. Itu. Sholat kayak cahaya bulan adem. Tuh, ya. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين وذرياتنا من أحسن أهل الخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.